Halo semuanya, welcome back to my channel, Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal cerita-cerita ke kalian basically tentang apa aja. Dan hari ini gue akan ceritain ke kalian sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang mau tahu cerita gue hari ini, stay tune. Cerita hari ini adalah sesuatu yang bikin gue penasaran banget. Jadi setelah kemarin gue udah nge-review tentang drama Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo, gue tuh jadi semakin penasaran gitu, karena kan ceritanya tentang time traveler. Jadi gue bener-bener penasaran gitu, beneran ada nggak sih time traveler itu? Ada nggak sih seseorang yang bener-bener tertransport ke masa lalu atau ke masa depan? Setelah gue melakukan riset dan mencari-cari, gue menemukan arti kata dari time traveler sendiri. Time traveler adalah suatu konsep berjalan maju atau mundur ke suatu titik yang berbeda dalam waktu, mirip seperti kita bergerak dalam ruangan. Jadi, time traveler itu adalah seseorang yang bisa pergi ke masa lalu ataupun masa depan gitu ya, dengan berbagai macam cara. Dalam pencarian gue tuh menemukan sebuah teori, yaitu teorinya Albert Einstein yang disebut teori relativitas khusus dan relativitas umum. Isinya adalah hukum yang berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Teori ini mengungkapkan bagi seorang pengamat yang diam secara relatif, waktu kelihatannya berjalan lebih lambat bagi sebuah objek yang bergerak dengan lebih cepat. Mungkin teman-teman di sini ada yang ahli fisika atau ada yang dari sains gitu. Boleh juga tolong tuliskan pendapat kalian di komen di bawah ya. Untuk story, gue berhasil menemukan beberapa cerita yang akan gue ceritain ke kalian pada hari ini dari beberapa time traveler yang menceritakan bahwa mereka pernah mengalami yang namanya penjelajahan waktu. Dan cerita-cerita ini gue temui dari berbagai macam sumber dan juga ada artikel, ada video. Nanti artikel dan videonya akan gue tulisin di description box di bawah. Jadi kalian semua kalau mau baca artikelnya atau mau nonton videonya bisa klik link di bawah di description box gue. Cerita pertama datang dari Håkan Nordqvist. Jadi Håkan Nordqvist ini adalah seorang pria asal Swedia. Ceritanya bermula pada bulan Agustus tahun 2016. Ketika itu ia sedang pulang ke Swedia ke rumahnya dan dia menemukan genangan air di rumahnya. Dan gak sengaja dia tuh kepleset jatuh. Ketika dia jatuh, dia merasa seperti tersedot masuk ke dalam sebuah wormhole atau lubang cacing. Ketika dia sadar, dia terbangun dan menemukan sosok seorang pria yang dia sadari bahwa itu adalah dirinya sendiri pada usia 72 tahun atau pada tahun 2042. Jadi dia tuh menemukan dirinya sendiri yang udah tua gitu. Dan dia juga menyatakan bahwa dia sempat mengabadikan dan merekam pertemuannya dia dengan dirinya yang sudah tua itu. Gila, kebayang gak sih kalau kalian tiba-tiba terbangun dan kalian menemukan diri kalian itu yang sudah tua. Cerita kedua berasal dari seorang pria bernama Noah. Noah ini mengaku bahwa ia datang dari tahun 2030, di mana seluruh keluarganya, teman-temannya itu ada di tahun 2030. Dan video pengakuan Noah ini beredar pada bulan November tahun 2017. Di dalam videonya itu Noah mengatakan bahwa perjalanan waktu atau time travel itu nyata. Buktinya adalah dirinya sendiri yang datang pada tahun 2017 itu gitu. Dan juga dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk dites lie detector. Jadi ketika dia dites lie detector itu dia ditanya gitu, apakah kamu benar-benar seorang penjelajah waktu? Dan dia menjawab iya. Dan di alat tes lie detectornya itu tertulis true. Wow. Jadi apakah dia benar-benar penjelajah waktu? Dalam videonya, Noah juga memberikan beberapa prediksi. Prediksi Noah yang pertama adalah ia mengatakan bahwa Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang sekarang, itu akan terpilih lagi menjadi Presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya.
pada pemilihan umum yang akan berlangsung pada bulan November tahun 2020. Yaitu sebentar lagi kita bisa melihat sama-sama apakah ini benar terjadi atau tidak. Yang kedua, dia juga mengatakan pada tahun 2030 akan ada seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Ilana Remike. Wow. Yang ketiga, dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya manusia itu berhasil sampai ke planet Mars pada tahun 2028. Dan pada tahun yang sama, perjalanan waktu juga ditemukan. Yang keempat, mobil listrik atau mobil yang dapat mengemudi sendiri, self-driving car, itu akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan juga teknologi VR atau virtual reality dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu juga akan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan drastis dalam 4 tahun ke depan. Kalau kita lihat dari tahun 2017, berarti 4 tahun ke depan itu sekitar tahun 2021. Wow, berarti tahun depan ya guys. Oke, untuk yang kelima, dia juga mengatakan bahwa Google Glass, kacamata yang dibuat oleh Google, itu juga akan dipakai oleh semua orang untuk menikmati teknologi virtual reality. Jadi rata-rata memang pada tahun ke depan itu teknologi itu sudah semakin maju gitu loh, menurut pernyataannya Noah. Jadi apakah benar Noah ini datang dari tahun 2030 dan semua prediksi-prediksinya itu benar? Kita lihat sama-sama. Cerita ketiga datang dari seorang pria yang juga merupakan founder dan CEO dari Fart.com bernama Drew Curtis. Jadi pada tahun 2015, Drew Curtis ini menuliskan sebuah cuitan di Twitter. Ia mengatakan bahwa ia datang dari tahun 2020, which is sekarang. Dalam cuitannya itu ia mengatakan dan menghimbau kepada semua orang untuk menikmati tahun 2016 karena setelah tahun 2016 itu keadaan akan menjadi semakin sulit. Ia juga mengatakan bahwa akan terjadi pandemi virus pada tahun 2020 dan itu terjadi sekarang gitu. Dan juga ia mengatakan bahwa keadaan akan mulai membaik pada bulan November 2020. Oke, dan ia juga mengatakan bahwa Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu tidak akan terpilih lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Jadi ini sedikit bertolak belakang dengan prediksi atau ramalan Noah yang tadi gue ceritain. Kita lihat bareng-bareng ya guys. Conclusion time. Jadi kesimpulannya setelah mendengar cerita-cerita gue tadi, gitu ya, banyak banget orang yang mengaku pernah melakukan time traveler atau perjalanan waktu. Itu cuma dari 3 cerita yang tadi gue ceritain ke kalian. Sebenarnya itu ada banyak banget gitu loh cerita-cerita tentang time traveler itu gitu ya. Jadi orang-orang itu mengaku melakukan perjalanan waktu dan mencoba untuk memprediksi atau menceritakan ramalan-ramalan tentang kehidupan manusia di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi menurut kalian itu bener-bener ada nggak sih yang namanya time traveler? Kalau menurut gue sendiri, ini menurut gue pribadi gue ya, sekali lagi gue bukan seorang ahli fisika, gue bukan seorang yang bergerak di bidang sains gitu ya, enggak. Jadi kalau menurut gue sendiri itu mungkin aja, kenapa enggak gitu. Kalau berdasarkan teori bumi itu bulat, gue percaya bumi itu bulat ya. Jadi bumi itu menyimpan begitu banyak misteri yang mungkin sampai saat ini kita manusia belum bisa memecahkannya gitu loh. Jadi kalau memang ada yang namanya time traveler atau perjalanan waktu itu ya memungkinkan saja terjadi gitu. Dan gue juga percaya kalau setiap manusia itu punya yang namanya alam bawah sadar gitu ya. Kalau kita lagi tidur kan biasanya kita suka bermimpi seperti itu. Jadi mungkin aja alam bawah sadar kita itu mentransport kita ke waktu-waktu tertentu gitu, di masa depan kah atau di masa lalu kah gitu. Jadi itu menurut gue, itu menurut pendapat gue, itu sih keren banget ya kalau misalkan kita tiba-tiba bisa ting, kita bangun di tahun beberapa tahun ke depan gitu. Oke, jadi menurut kalian apakah perjalanan waktu atau time traveler itu benar-benar ada? Apakah cerita-cerita yang tadi gue ceritakan itu fakta atau hoax gitu? Gue minta banget pendapat kalian, tolong tuliskan pendapat kalian di komen di bawah ya. Semoga kita sama-sama belajar. Finally, thank you so
so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dengan video gue hari ini, dengan cerita gue hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue update video-video gue selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.